Reni Oktasari, 35 tahun, tak berdaya di Rumah Sakit Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau, setelah mengalami 10 luka tusuk akibat kekerasan sadis oleh suaminya sendiri, Ardo Akrindo, 35 tahun. Korban Reni mengalami 10 luka tusuk di tubuhnya, yakni di dada, jari, paha kanan depan, paha kanan belakang, punggung, pinggang, 2 luka tusuk di betis. Selain itu, korban mengalami luka bakar 70% akibat siraman air keras di tubuhnya. Bahkan, kedua mata korban terancam buta akibat terkena siraman air keras oleh sang suami. Kondisi korban saat ini kritis dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau. Sedangkan sang suami, usai menganiaya istrinya, langsung melarikan diri. Kondisi korban saat ini saya lihat sendiri parah sekali karena disiram dengan air keras, kemungkinan matanya bisa tidak melihat itu. Terus sekujur tubuhnya juga ada banyak tusukan gitu. Ada berapa tusukan informasi? Informasinya lebih dari 5, antara 7 atau 9 ya, tapi saya tadi nggak begitu melihat. Saya ikut prihatin sekali karena beliau itu ada masalah keluarga sedikit sebenarnya gitu. Pelakunya siapa, Bu? Pelakunya suaminya sendiri. Penganiayaan bermula dari tersangka mengajak korban bertemu untuk membahas berkas perceraian. Namun, tersangka malah menikam korban dan menyiram korban dengan air keras. Korban pun dilarikan anak korban dan warga ke rumah sakit, sedangkan tersangka langsung kabur. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Selamat pagi, Bulan. Izin melaporkan gabungan pasukan Induk 4 dan Induk 5 tol terpegat. Terdengar suara tembakan peringatan beberapa kali saat belasan petugas menyergap mobil yang dikendarai oleh 2 orang pelaku. Arus lalu lintas sempat ditutup sementara untuk mengamankan barang bukti dan tersangka. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 15 bungkus sabu seberat 15 kg di dalam kendaraan. 2 tersangka asal Aceh di dalam mobil langsung diamankan untuk proses hukum. Operasi ini pengembangan informasi terkait adanya pengiriman narkoba ke Provinsi Lampung. Tim gabungan mulai bergerak di sepanjang tol untuk melakukan penyergapan. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan memperlambat arus kendaraan di sekitar Simpang Susun, gerbang tol Simpang Pematang. Target operasi, sebuah minibus hitam yang dikemudikan 2 pelaku. Sehingga alhamdulillah bersama BNPB dan PJR Lalu Lintas Polda Lampung bisa melakukan penangkapan. Itu saja. Kalau untuk prosesnya seperti apa? Rekayasa itu memang upaya buat menangkap ya? Ya betul, itu yang dilakukan. Sudah ada informasi awal ya? Betul, sudah ada informasi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu untuk. Artinya kalau untuk proses penyidikan di BNN ya, Bu ya? Betul, untuk. Saat itu yang diamankan berapa orang, Bu? Untuk sementara itu 2 orang. Ungkapan ini merupakan bagian dari upaya pengamanan menjelang operasi ketupat Krakatau 2025 untuk memastikan jalur transportasi tetap aman dari peredaran narkotika. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Polda Lampung memaparkan hasil autopsi ketiga jenazah anggota polisi yang gugur saat bertugas. Dari hasil autopsi tersebut diketahui bahwa ketiga korban ditembak masing-masing satu dari area vital hingga menyebabkan kematian. Dari hasil autopsi, Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lucianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin, Aibda Anumerta Petrus, terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galib Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan, terdapat luka di sisi kiri bibir dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Ajun Komisaris Anumerta Lucianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan
dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Rumerta Petrus. Terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galip. Terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya, menembus rongga mulutnya, dan saat dilakukan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Jadi sekitaran itu, ada di tempurung kepala belakang. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Sementara Ketua Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, AKBP Legowo, menambahkan bahwa autopsi dilakukan selama 10 jam. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Belas orang ditangkap polisi dalam kasus penganiayaan pasien rehabilitasi narkoba di Kota Semarang dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Korban merupakan pasien baru penghuni panti rehabilitasi pecandu narkotika Yayasan IPWL di Jalan Sendang Guo, Kota Semarang, yang berinisial YRA, umur 23 tahun, warga Gemuh, Kabupaten Kendal. Sudah ada tradisi jika pasien baru masuk rehabilitasi narkotika tersebut akan dilakukan kekerasan fisik. Namun pada pasien warga Kendal tersebut berlebihan sehingga korban meninggal dunia di rumah sakit karena alami pendarahan di otak. Dari penyelidikan polisi, ke-12 pelaku tersebut 2 orang merupakan pengurus panti, sedangkan 10 pelaku lainnya merupakan penghuni panti. Belasan pelaku ditangkap polisi di tempat yang berbeda usai kabur keluar Kota Semarang. Ada semacam istilahnya tradisi dari yayasan rehabilitasi tersebut. Makanya ditemukan alat pukul seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi setiap ada orang yang baru datang dengan kondisi mungkin masih terpengaruh ataupun dalam penyalahgunaan narkoba, itu dilakukan tradisi seperti pemukulan yang dilakukan oleh para tersangka. Selain mengamankan ke-12 pelaku, polisi turut menyita alat pemukul, jaket bertuliskan polisi, borgol, dan mobil yang digunakan untuk menjemput korban. Atas perbuatannya, ke-12 pelaku akan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi juga akan meninjau ulang terkait izin panti rehabilitasi tempat pasien pecandu narkotika di Jalan Sendang Guo, Kota Semarang tersebut. Inilah video yang dinarasikan dengan temuan ladang ganja di area lereng Gunung Bromo dan viral di media sosial. Dalam narasinya dikaitkan dengan larangan menerbangkan drone di kawasan TNBTS dengan temuan ladang ganja. Menanggapi video tersebut, pihak Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklarifikasi dan membantah narasi tersebut. Lokasi penemuan ganja tidak berada pada areal-areal wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, baik itu di pendakian ke Gunung Semeru maupun di areal wisata Gunung Bromo. Selain itu, temuan ladang ganja tersebut terjadi pada bulan September 2024 di Desa Argosari, Senduro, Lumajang. Temuan ini masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan bukan di kawasan wisata Gunung Bromo.
Sementara dari hasil pengungkapan polisi, terdapat 59 titik ladang ganja dan 6 orang tersangka bersama barang bukti 47.000 batang pohon ganja. Kini perkara temuan ladang ganja ini sudah berada di Pengadilan Negeri Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Polisi meringkus dua tersangka pelaku penganiayaan yang menyebabkan seorang pelajar MTS dan juga anggota perguruan salah satu silat tewas saat latihan tanding di Desa Ngabar, Jetis, Kabupaten Mojokerto. Korban ialah RK 15 tahun. Korban tewas akibat luka parah di sekujur tubuh karena dianiaya usai tak berdaya. Korban tewas setelah menjalani perawatan selama 2 hari di Rumah Sakit RA Basuni. Dua pelaku yakni AI 21 tahun, pelaku penganiayaan korban saat latihan tarung, dan wasit tanding SD 30 tahun. Kasus ini bermula saat perguruan silat menggelar latihan tanding. Saat kedua terjadi, insiden korban terjatuh dan masih ditendang bagian dada dan kepala oleh pelaku. Sementara wasit seakan membiarkan hal itu terjadi. Badan korban banyak lebam-lebam karena diakibatkan bantingan-bantingan akibat latihan dan akibat sabung yang dilakukan oleh antar siswa. Meski mengaku tak sengaja, kedua pelaku dijerat pasal undang-undang perlindungan anak, ancaman maksimal 15 tahun pidana penjara. Di Mojokerto, Jawa Timur, Solahudin, iNews melaporkan. Nggak sabar kenal, maling. AJ, pelaku curanmor ini hanya bisa pasrah usai dibekuk warga Desa Lajing, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku kepergok warga saat hendak menggasak sepeda motor. Kejadian bermula saat pemilik motor datang ke pemakaman desa untuk berziarah dan memarkirkan motornya di luar pagar. Tak lama korban mendengar teriakan maling dari sejumlah warga. Pelaku AJ berhasil diringkus, sementara seorang rekannya berhasil kabur. Kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam upaya pencurian motor di parkiran minimarket di Desa Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menggunakan kunci T,
pelaku berhasil menghidupkan mesin motor. Naas, saat motor sudah hidup, pelaku malah kebingungan lantaran cakram motor terkunci. Tak lama, pemilik motor yang merupakan karyawan minimarket memergoki aksi pencurian ini hingga pelaku melarikan diri. Korban mengaku jika pelaku berjumlah 2 orang yang datang dengan satu motor, di mana satu pelaku menunggu di tepi jalan dan satu pelaku bertugas menjadi eksekutor. Itu karyawannya lagi bersih-bersih, Pak. Terus tahu-tahu motornya udah nyala. Habis itu dia keluar, itu pencurinya kabur. Mas, itu diduga pakai apa, Mas? Pencuri menghidupkan motornya? Pakai kunci T. Dirusak berarti? Iya. Kasus percobaan pencurian ini pun sudah dilaporkan ke kantor polisi di Polsek Mojowarno. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. MD tentu tidak menyangka tidur nyenyaknya harus berakhir saat anggota kepolisian Polda Metro Jaya membangunkannya dan melakukan penangkapan Selasa dini hari. MD ditangkap di rumahnya di kawasan Kelapa Gading karena terlibat aksi penjamretan di Jalan Gang Salon, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara hari Minggu lalu. Rekan MD yaitu ER juga ditangkap saat tidur di rumahnya di kawasan Koja di hari yang sama. Kedua pelaku terekam kamera pengawas melakukan penjamretan sebuah ponsel dari tangan seorang bocah. Kedua pelaku yang mengendarai motor langsung tancap gas usai melakukan aksinya meski sempat diteriaki korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti ponsel hasil rampasan dan 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan di Subdit Resmob Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyelidikan. Sambil memegang buah semangka, perangkat desa dan warga setempat menjadikan momen panen buah semangka di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayong Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, awal kemajuan dan peningkatan pada bidang pertanian khususnya komoditi buah semangka. Panen bersama yang dilaksanakan perangkat dan kepala desa dibantu warga. Tanaman buah semangka dengan lahan seluas 4 hektar yang disiapkan oleh Kepala Desa Mendis Jaya. Kepala Desa Mendis Jaya, Taufik, menyatakan salah satu upaya mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Bahkan Desa Mendis berusaha menjadi penghasil buah semangka terbesar di Kabupaten Musi Banyuasin. Desa Mendis Jaya di 2024 ini kita menanam semangka, alhamdulillah sudah panen. Untuk ketahanan pangan di 2025 mengikuti program pemerintah Desa Mendis Jaya menyiapkan lahan sebanyak 4 hektar itu tumpang sari karena di desa kita tidak ada lagi lahan kosong untuk menanam jagung mengikuti program pemerintah. Insya Allah nantinya jagungnya berhasil bisa membantu kesejahteraan masyarakat Desa Mendis Jaya. Warga desa yang mayoritas petani berperan aktif menjalankan kegiatan ketahanan pangan agar terwujudnya Desa Mendis swasembada pangan komoditi buah. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan.